Halo, saya Anggiana Sari, mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember. Yuk ikuti saya kegiatan minggu pertama. Lokasi yang saya pilih yaitu Kelurahan Tegalgede. Nah, Kelurahan Tegalgede merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sumbersari yang berjarak kurang lebih 2 km dari Universitas Jember. Nah, Kelurahan Tegalgede sendiri terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Panji, Kerajaan Barat, dan Kerajaan Timur. Nah, kegiatan saya pada minggu pertama yaitu melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat untuk membahas program yang akan saya laksanakan yang berhubungan dengan stunting AKI dan AKB. Kemudian, saya juga telah melakukan survei lokasi, survei sasaran yang tepatnya di area Tegalgede dengan hasil data yang diperoleh dari Puskesmas, Kelurahan, dan bidan setempat terkait data stunting AKI dan AKB pada wilayah Kelurahan Tegalgede. Yuk ikuti saya melihat fasilitas-fasilitas yang tersedia di Kelurahan Tegalgede. Nah, di sini ada Puskesmas Pembantu Tegalgede yang biasanya digunakan oleh warga untuk memeriksakan kesehatannya. Di sini juga tersedia fasilitas yang lengkap dan pelayanan kesehatan yang memadai. Di sini tersedia bidan dan juga perawat yang siap sedia membantu warga. Nah, ini adalah beberapa informasi yang tersedia di kelurahan, dan ini saya sedang melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat. Di sini juga tersedia institusi pendidikan, di sini juga ada TK dan PAUD. Namun untuk kegiatan posyandunya masih terhalang karena pandemi COVID-19. Nah, itu saja kegiatan saya pada minggu pertama. Semoga berkesan dan minggu-minggu berikutnya semoga lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Anggiana Sari, mahasiswa KKN Back to Village 3. Nah, sekarang memasuki minggu kedua dan saya akan menjalankan beberapa program. Yang pertama adalah edukasi atau pengenalan stunting. Yang kedua adalah edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga ada program tentang pemantauan dan pengukuran tinggi badan dan berat badan pada sasaran. Nah, ini adalah perjalanan saya untuk menuju ke rumah sasaran saya, yaitu Bu Farida dengan balita bernama Via. Jalan di sini masih tergolong susah karena masih belum ada aspal dan akses jalan yang terbatas dan masih bebatuan. Nah, ini adalah rumah sasaran saya. Setelah izin, ini adalah proses pengukuran berat badan dan tinggi badan balita. Kemudian saya tidak lupa untuk mengecek kondisi kesehatan dari ibu balita. Dan saya juga menyampaikan apa keluhan yang sedang dirasakannya. Seperti itu. Kemudian di lingkungan sekitar sasaran juga terdapat balita dan anak-anak. Lanjut ke program yang kedua. Nah, program kedua saya adalah tentang edukasi perilaku bersih dan sehat. Di sini saya mengajarkan klien untuk cuci tangan 6 langkah, kemudian tentang perbaikan sanitasi, tentang gaya hidup sehat. Dan saya juga mengajarkan klien untuk selalu menjaga kesehatannya apalagi saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tidak lupa saya selalu meminta klien untuk mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan atau melakukan kembali. Contohnya, setelah saya menerapkan cuci tangan 6 langkah, saya meminta klien untuk mencobanya sehingga apa yang telah saya sampaikan dapat lebih dipahami oleh klien. Selanjutnya ini saya mengedukasi klien tentang stunting atau saya mengenalkan klien apa sih itu stunting, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara pencegahannya, seperti itu. Tidak lupa saya juga menyampaikan klien tentang pentingnya pemberian ASI untuk pencegahan stunting. Tidak lupa saya juga menyampaikan pentingnya pemberian gizi seimbang selama 1000 hari pertama. Bertemu lagi dengan saya pada minggu ketiga. Nah, di sini saya sedang belanja menu-menu sehat yang gunanya untuk program gizi seimbang pada minggu ketiga. Nah, di program gizi seimbang nantinya saya akan mengedukasi sasaran terkait dengan menu sehat yang dapat disajikan untuk keluarganya. Nah, ini adalah proses ketika saya mengolah menu sehatnya yang nantinya akan disajikan kepada sasaran dan kita edukasi juga. Nah, setelah memasak menu sehat, saya antarkan menu tersebut kepada sasaran dan kemudian saya edukasi kepada sasaran saya terkait dengan pentingnya gizi seimbang untuk keluarga, terutama untuk tumbuh kembang anak.
Nah, ini adalah saat proses saya melakukan edukasi tentang gizi seimbang. Kemudian saya juga memberikan contoh terkait menu-menu sehat yang tersusun dalam satu makanan. Nah, selain menyajikan menu-menu sehat yang tersusun dalam satu kotak makanan, saya juga memberikan bahan mentah yang dapat diolah oleh klien keesokan harinya, yang gunanya agar klien dapat meniru tentang apa yang telah saya edukasikan keesokan harinya. Nah, setelah saya berikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan nutrisi pada anak, klien merasa sangat senang dan juga ia berkata bahwa apa yang telah saya sampaikan menambah pengetahuannya, terutama tentang menu-menu sehat yang nantinya bisa beliau terapkan pada kehidupan sehari-hari saat memasak, saat menyajikan makanan kepada anaknya, dan juga menyajikan makanan untuk keluarganya. Diharapkan setelah dilakukannya penyusunan menu gizi seimbang dan juga dilakukannya edukasi kesehatan tentang gizi seimbang dan nutrisi untuk anak, keluarga ini dapat menjalankan sesuai apa yang telah saya sampaikan terkait dengan pengolahan menu makanan setiap hari, sehingga keluarga akan lebih sehat dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit karena daya tahan tubuhnya disupport oleh makanan-makanan yang bergizi. Sekian untuk kegiatan saya pada minggu ketiga, semoga dapat bermanfaat dan sampai bertemu pada minggu keempat. See you! Di video gue ya. Terus yang terakhir kosong semua, baru ini Senin besok aja.